Hai channel, welcome to my guys. Kali ini aku akan menceritakan rumah Belanda. Sebelum aku cerita, tolong dong like, comment, dan subscribe biar aku semakin semangat buat ceritanya. Oke, yuk kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2019, beredar cerita menakutkan di salah satu rumah daerah Jawa. Rumah ini adalah bekas peninggalan Belanda, bentuknya pun masih utuh sampai sekarang. By the way, rumah ini menyimpan cerita yang sangat kelam ya guys. Kalian simak aja lah sampai selesai, soalnya ceritanya juga seru. Oke, lanjut. Roni tertarik untuk tinggal bersama keluarganya karena posisi rumah ini di pinggir jalan. Istri Roni setuju untuk tinggal di rumah itu, maksudnya supaya bisa digunakan sekaligus untuk berdagang atau jualan gitu guys. Apalagi rumah ini gak jauh dari pasar. Akhirnya Roni dan istrinya sepakat menyewa rumah itu selama setahun. Saat istrinya Roni, sebut aja Lia sedang memindahkan baju-baju ke belakang. Saat itu pula dia mendengar suara tangisan anak bayi. Suaranya lirih sekali dan terdengar sangat dekat. Namun pikir Lia mungkin bayi tetangga sedang menangis, jadi Lia menganggap biasa aja. Dia lanjut menyusun barang-barang mereka. 2 bulan mereka tinggal di sana, dagangan mereka lancar dan omset yang mereka dapat saat itu lumayan banyak daripada sebelumnya. Roni yang giat rutin di pagi hari dan berangkat setelah sholat subuh berniat untuk bisa mendapat hasil penjualan lebih, agar dirinya bisa membeli rumah dan tidak mengontrak lagi. Saat itu, Lia dan Roni sudah mempunyai anak umur 1 tahun. Lia sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Anaknya Saputra sedang tidur di kamar tengah. Saat Lia sedang konsentrasi menyuci baju, Lia mendengar suara hantaman benda yang sangat keras. Kemudian terdengar suara anaknya yang menangis kian menjadi-jadi, seperti kesakitan sekali. Lia buru-buru menghampiri anaknya yang di kamar. Saat membuka pintu, dia sangat terkejut anaknya sudah duduk di lantai, sambil menangis menahan kesakitan lantaran memar hitam di kepalanya. Lia terdiam melotot melihat ada sosok wanita berambut panjang melayang dengan kaki yang jelas pucat di samping anaknya. Lia menjerit ketakutan lantaran sosok itu memiringkan kepalanya dan tersenyum menyeringai kepadanya. Jeritan Lia semakin menjadi-jadi dibarengin dengan Saputra anaknya lantaran kesakitan di kepalanya. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Langsung Lia mengambil Saputra dan menggendongnya keluar kamar. Dan sore harinya Roni pulang. Roni langsung ke belakang dan mandi. Setelah mandi, Roni menghampiri anaknya yang sedang bermain di depan TV. Roni heran dan bertanya kenapa kening anaknya bisa menghitam begini. Lia ngeles, bilang Saputra jatuh dari tempat tidur. Selang berapa bulan berlalu, tampaknya hanya Lia yang merasakan hal yang aneh di dalam rumah itu. Hingga saat itu malam Jumat tiba. Roni tidak bisa pulang karena banyaknya pesanan pelanggan lumayan banyak. Malam itu, Lia sedang di depan rumahnya sambil menggendong anaknya yang tertidur di pelukannya. Entah mengapa Lia merasa takut di malam itu hal-hal aneh terjadi. Lia memutuskan untuk tidur bersama anaknya di ruang tengah daripada di kamar. Karena malam ini suaminya tidak pulang, Lia mau tidak mau harus memberanikan diri tinggal sendiri di rumah. Lia hendak menutup pintu, ingin beristirahat, tapi Lia mendengar ada benda-benda kecil bergerak berasal dari kamar tengah. Lia mulai mengucapkan istighfar. Lia sudah mengira pasti ada kejadian aneh lagi yang terjadi. Suara benda-benda kecil itu membuat Lia sedikit takut. Lia mencoba ngecek kamar itu, takutnya ada maling yang masuk. Lia membuka pintu kamar itu dan menghidupkan lampu, tetapi lampu itu nggak mau menyala. Lia kebingungan karena cuma lampu itu yang mati, dan seingat Lia, lampu itu tidak pernah mati atau putus. Lia mencoba memakai lampu senter dari HP-nya. Lia melihat di pojokan dekat lemari ada seseorang yang membungkuk yang sedang melakukan sesuatu di depannya. Lia coba mendekatinya. Ternyata suara benda-benda itu berasal dari tangan orang itu. Lia melihat benda-benda itu ternyata adalah alat-alat operasi. Lia terkejut karena dia melihat ternyata orang itu adalah sosok suster yang pernah dilihatnya di kamar anaknya.
Sosok itu menyeringai sambil di tangannya membawa bayi yang masih berlumuran darah. Lia menjerit sejadi-jadinya tanpa henti. Sosok wanita ini kemudian memakan janin yang masih berlumuran darah itu secara brutal dan sangat menjijikkan. Lia langsung berlari ke arah anaknya dan langsung keluar rumah. Dia menelpon suaminya agar cepat pulang. Lalu keesokan harinya, Roni menyuruh istri dan anaknya sementara untuk tinggal di rumah ibunya. Sementara Roni tinggal di rumah sendiri. Setelah istri dan anaknya pergi, Roni hendak menyapu halaman rumah. Tiba-tiba tetangganya datang dan menyuruh mampir ke rumahnya. Sebut saja Pak Amri. Setelah berbincang-bincang panjang lebar, tiba-tiba Pak Amri bertanya, "Ron, kamu tidak merasakan hal-hal aneh di rumah itu?" "Aku aja yang tahu cerita rumah itu, gak bisa bayangin kalau tinggal di rumah itu." Roni bertanya, "Ada apa memang Pak di rumah ini?" Pak Amri berkata, "Rumah ini dulunya punya cerita kelam. Dulu rumah ini bekas klinik. Ada satu dokter atau saya juga nggak tahu, bidan kali ya. Dan perawatnya ada 2. Udah lama mereka membuka praktek di tempat ini. Saat ada kejadian itu, rumah ini sudah lama kosong selama bertahun-tahun." Roni semakin penasaran dong. Lalu Pak Amri melanjutkan ceritanya. "Dulu warga di sini bertegur sapa dan sangat baik dengan bidan di sini. Mereka juga sering membantu persalinan jika ada warga yang melahirkan. Tapi suatu hari ada beberapa warga yang mendapati bidan dan perawatnya sedang mengubur sesuatu di belakang rumah ini. Ternyata bayi-bayi yang dikuburkan itu bekas aborsi. Jadi warga bertindak tegas melarang mereka praktek lagi di sini. Namun berita itu ditutup-tutupi demi menjaga nama baik kampung ini." Roni yang tidak percaya dengan hal-hal begitu memutuskan langsung pulang pamit ke Pak Amri. Sesampai di rumah, Roni menghidupkan lampu, setelah itu mandi. Saat Roni mandi, dia mendengar celotehan anak kecil di luar pintu kamar mandi. Dia mencoba mendengarkan dengan jeli, karena Roni merasa aneh dan mulai merinding. Roni cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Selama istrinya berlibur, dia hanya membuka jualan di depan rumahnya aja. Terkadang dia juga pergi sesekali ke kiosnya di pasar untuk membuka sebentar agar dia tidak kehilangan pelanggannya. Malam itu sepi sekali. Roni sampai ketiduran di depan TV. Beberapa saat kemudian, Roni terbangun dan menoleh ke arah kanan untuk mengambil remote TV. Tapi, dia malah melihat sosok wanita berambut panjang duduk dengan kepala miring dan sambil tersenyum menyeringai ke arahnya. Roni terkejut sampai meloncat melihat pemandangan itu sambil istighfar. Roni melihat jam. Jam menunjukkan jam 10 malam. Roni menutup pintu dan pindah ke kamar tengah untuk tidur. Saat hari semakin malam, Roni merasa suhu ruangan di kamar itu semakin panas. Roni membuka jendela kamarnya agar udara dingin masuk. Sesudah membuka jendela kamar, dia mendengar ada sesuatu yang merangkak cepat di bawah kolong kasurnya. Bayangan hitam itu membuat Roni terkejut dan kemudian menyalakan lampu. Saat lampu udah nyala, dia melihat sosok bayi tanpa muka sedang merangkak mendekatinya dan bayi itu berlumuran darah. Roni yang ketakutan langsung lari ke teras rumahnya. Roni sampai gak menyangka dengan apa yang terjadi. Dia mengambil sepeda motornya dan memilih pergi ke kiosnya yang di pasar. Sejak kejadian yang dialami Roni malam itu, dia menceritakan pengalamannya kepada Lia. Jadi, Lia dan Roni memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Semenjak mereka pindah, orang yang mempunyai rumah itu memutuskan menembok tinggi rumah itu dan tidak ada seorang pun yang menyewa rumah itu lagi. Nah, jadi gitu guys ceritanya. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, kalau aku punya rumah kayak gitu atau tinggal di rumah kayak gitu, mending aku tuh pindah dari awal kejadian itu. Karena kan yang pertama kali diganggu itu kan anak kita. Jadi aku lebih memilih cepat-cepat pindah dari rumah itulah daripada harus nunggu beberapa bulan. Oke guys, segitu dulu cerita yang aku ceritakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video ya guys. Bye-bye.